Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih-Nya sehingga insyaallah hari ini saya akan menyampaikan media mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita kali ini adalah sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian sujud sahwi adalah sebagaimana dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat salat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Kemudian sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Kemudian membaca bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanaum wa la yashau. Kemudian adapun hikmah melaksanakan sujud sahwi yaitu menjadi pribadi yang rendah hati, sportif atau mengakui kesalahan diri dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilapan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua adalah sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah, di mana ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik itu salat maupun di luar salat. Adapun hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun ayat-ayat yang termasuk ayat-ayat tilawah adalah di surah Ar-Ra'd ayat 15, surah As-Sajdah ayat 15, surah Al-Arab ayat 206, kemudian An-Najm ayat 62, surah Maryam 58, Al-Hajj 77, Al-Alaq ayat 19, kemudian An-Nahl ayat 49, kemudian An-Namal ayat 25, Al-Isra ayat 9, kemudian As-Sad ayat 24, Al-Hajj ayat 18, Al-Insyikaq ayat 21, dan Al-Furqan ayat 60. Kemudian adapun tata cara sujud tilawah itu jika dilakukan dalam salat, orang yang sedang salat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan salat. Kemudian dalam salat berjamaah jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum juga harus mengikuti. Akan tetapi jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal dia membaca ayat sajadah, maka tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Adapun hikmah untuk membaca sujud tilawah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud tilawah kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari godaan syaitan. Meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang telah memiliki ketakwaan. Orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu. Kemudian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian adapun cara sujud syukur itu diawali dengan niat sujud syukur, kemudian melakukan takbiratul ihram, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Nah, inilah, pembelajaran kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.